Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek 2 kami, yaitu laporan studi lapangan mata kuliah rekayasa perangkat lunak objek dengan judul Sistem Smart Parkir Getospart dengan anggota Rehana Bahar, Nuri Hidina, Leni Jebora, Syariat, Intan Ramadan, dan Kiki. Pemateri pertama saya silahkan. Berapa materi pertama? Dibaca daftar isi kah? Nah, ulangi. Dibaca daftar isi kah? Dibaca, Kak. Jambi kayaknya. Jamin. Ngalami pale. Ulangi dari awal, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek 2 kami, yaitu laporan studi lapangan mata kuliah rekayasa perangkat lunak objek dengan judul Sistem Smart Parking Getospart, yaitu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rena Hana Bahar, Nurifina, Leni Jebora, Syariat, Intan Ramadan, dan Kiki. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baiklah, terima kasih yang telah diberikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang judul proyek. Di sini judul kami yaitu Sistem Smart Parking untuk Grand Toserba di Komplek Ruko Mira Jalan Pangayoman, Makassar. Kemudian tujuan. Tujuan dari dokumen analisis kebutuhan ini adalah untuk merumuskan solusi sistem smart parking yang dapat mengatasi permasalahan manajemen parkir di Grand Toserba Komplek Rukomira Jalan Pangayoman, Makassar. Secara khusus, tujuan tersebut meliputi pertama, optimalisasi manajemen parkir, artinya meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir dan mengurangi antrian kendaraan. Yang kedua, peningkatan pendapatan retribusi, artinya memastikan pendapatan dari retribusi parkir dapat dimaksimalkan melalui sistem yang lebih transparan dan efisien. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Artinya memperkuat kontrol keamanan dan mencegah kehilangan pendapatan akibat kesalahan manusia. Yang keempat, peningkatan pengalaman pengguna. Artinya menyediakan proses parkir yang lebih nyaman dan cepat melalui teknologi modern. Eh, kemudian eh, yang ketiga yaitu metodologi. Di sini metodologi yang dipilih yaitu metodologi spiral. Alasannya karena kemungkinan akan ditemukannya tantangan atau kebutuhan baru selama proses pengembangan yang tidak terduga sebelumnya. Maka model spiral memungkinkan kami untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Kesesuaian dengan kondisi dikarenakan tujuan utama dari observasi ini adalah untuk mengembangkan prototipe sistem smart parking untuk mengatasi kekurangan sistem manual. Dan karena mitra belum memiliki sistem parkir sama sekali, sehingga perlunya membangun sistem dari nol. Oleh karena hal tersebut, proyek akan dibangun menjadi kompleks dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga metode spiral adalah pilihan yang cocok. Baiklah, terima kasih. Kemudian saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pelaksanaan studi lapangan. Di sini ada waktu observasi atau wawancara yaitu 16 November 2024. Lokasinya Kejadian Terserbak, Komplek Lukomira, Jalan Pengumuman, Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Di mana jumlah pengelola parkirnya itu ada 8 orang. Selanjutnya tabel pengamatan dan wawancara. Aspek yang diamati meliputi kondisi fisik smart parking, yaitu fasilitas parkir tidak menggunakan sistem smart parking. Seluruh sistem manual, hasilnya itu belum ada sensor kendaraan,
papan informasi digital, atau aplikasi pendukung. Semua proses parkir dilakukan secara manual dengan karcis kertas. Yang kedua yaitu sistem operasional. Sistem manual menggunakan tenaga kerja untuk mengatur kendaraan dan pemberian karcis. Hasilnya itu pegawai memberikan karcis secara langsung dan mencatat customer yang masuk secara manual dan tidak dikenakan biaya parkir. Yang ketiga yaitu jumlah kapasitas area parkir. Area parkir memiliki kapasitas sekitar 200 sampai 300 motor dan 50 mobil. Hasilnya, jika ada peningkatan teknologi seperti smart parking, kapasitas parkir bisa lebih optimal dengan pemanfaatan ruang yang lebih baik. Yang keempat yaitu permasalahan yang ditemui. Penggunaan karcis parkir kertas yang diberikan secara manual oleh petugas sering menyebabkan proses parkir menjadi lebih lambat, terutama di jam-jam sibuk. Setiap kendaraan yang masuk dan keluar harus melalui proses penerimaan atau pengeluaran karcis secara manual yang memakan waktu. Hasilnya itu pada waktu sibuk kendaraan harus menunggu lebih lama untuk masuk dan keluar karena proses manual yang memerlukan waktu untuk pemberian karcis. Yang kelima yaitu proses penanganan parkir. Penempatan kendaraan dilakukan berdasarkan arahan langsung dari petugas. Hasilnya adalah pelanggan mengeluhkan kesulitan mencari tempat parkir yang kosong karena tidak ada informasi lokasi yang jelas. Yang keenam yaitu proses pembiayaan dan kontribusi. Sistem pembiayaan parkir ditanggung sepenuhnya oleh toko. Pelanggan tidak Pelanggan tidak dikenakan biaya untuk parkir. Pastinya itu semua pelanggan mendapatkan fasilitas parkir gratis yang menjadi salah satu daya tarik bagi mereka untuk mengunjungi toko. Yang ketujuh itu proses pemantauan dan keamanan area parkir. Area parkir dilengkapi CCTV dengan kamera CCTV yang dipasang di beberapa sudut strategis untuk memantau aktivitas kendaraan dan pelanggan. Hasilnya itu pelanggan merasa lebih nyaman dan aman meninggalkan kendaraan mereka karena adanya pengawasan berbasis teknologi. Yang ketiga itu tabel dokumen. Dokumen yang ditentukan itu hanya berupa profil mitra, yang dimana nama mitranya itu tidak tersebar. Oleh toko ini menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, buah, sayur, susu, cemilan, minuman, hingga peralatan kebersihan seperti sabun dan sampo. Toko ini juga menyediakan perabotan, furnitur, dan hingga perlengkapan masak. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, di sini kita akan masuk ke topik permasalahan. Di tabel permasalahan ini ada topik permasalahan, dampak, dan prioritas. Pertama, topik permasalahan kemacetan dan antrian yang panjang. Itu dampak dari kemacetan dan antrian panjang sangat luas, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mencari solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai keseluruhan. Lebih ke prioritasnya adalah pelanggan. Selanjutnya, ada proses penerbitan tiket yang lambat. Proses penerbitan tiket parkir secara manual memerlukan interaksi langsung antara petugas dan pengendara. Nah, yang berdampak, proses penerbitan tiket yang lambat dapat menyebabkan kerusakan lalu lintas dengan waktu tunda yang mengganggu aliran lalu lintas dan meningkatkan resiko kecelakaan. Prioritasnya adalah pelanggan. Yang ketiga ada parkir liar. Yang berdampak dari parkir liar menyebabkan kemacetan juga lalu lintas dengan menghalangi arus kendaraan, meningkatkan resiko kecelakaan karena mengganggu pandangan dan jalur pejalan kaki. Prioritasnya adalah pelanggan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Di sini di bagian C adalah teknik elisitasi. Yang pertama ada tabel deskripsi teknik. Metode yang digunakan di sini ya teknik elisitasi dengan wawancara, di mana deskripsi pelaksanaannya sendiri yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 dengan melibatkan 6 dari 7 orang anggota kelompok yang mewawancarai. Dari hasil wawancara sendiri terdapat beberapa poin yang telah kami temukan. Yang pertama ada proses parkir yang Mita terapkan masih sangat manual. Juru parkir secara manual mencatat nomor
kendaraan pada kertas khusus atau bisa disebut dengan karcis yang disediakan dengan sanksi apabila menghilangkan tersebut akan terkena denda yang sama rata untuk semua pelanggan yaitu Rp5.000. Yang ketiga, biaya parkir tidak pernah dibebankan kepada pelanggan semenjak toko mitra dibangun. Keempat, biaya parkir ditanggung oleh pihak mitra. Kelima, terdapat 2 jalur parkir yang disediakan, yaitu jalur masuk dan keluar parkir. Yang keenam, penetapan sistem smart parking yang akan menggantikan sistem manual tidak disetujui oleh pelanggan, sehingga pembaruan sistem tidak diterapkan oleh mitra. Yang ketujuh, terdapat 8 orang karyawan sebagai juru parkir dan setiap sekali jam tugas melibatkan 2 hingga 3 orang. Selanjutnya, pengelolaan sistem parkir oleh mitra dilakukan secara mandiri dan tidak melibatkan pihak ketiga. Ke-10, pada saat lokasi parkir sedang penuh, pengawasan diperketat dengan menggunakan kamera pengawas. Ke-11, pelanggan terkadang mengeluhkan kurang nyaman pada saat situasi parkiran sedang penuh sehingga memerlukan bantuan dari juru parkir untuk memindahkan kendaraannya. Selanjutnya ada jumlah kapasitas untuk parkiran motor dimulai dari 200 hingga 300 unit, sedangkan untuk parkiran mobil sebanyak 60 unit. Dan selanjutnya ada pelanggan akan memanfaatkan bahu jalan di luar dari area toko mitra untuk memarkirkan kendaraan ketika lokasi parkir yang disediakan telah penuh. Dan yang terakhir adalah pihak mitra bersedia untuk menerapkan smart parking apabila memang terdapat kebijakan yang mengharuskan. Yang di tabel kedua ada tabel kebutuhan pengguna. Terdapat beberapa kebutuhan di sini, yang mana penggunanya ada pelanggan. Kebutuhan pertama adalah informasi ketersediaan parkir. Deskripsinya, pengunjung dapat mengetahui secara real time jumlah slot parkir yang masih tersedia dengan prioritasnya itu tinggi. Di kebutuhan kedua, pelanggan petunjuk arah ke slot parkir. Deskripsinya adalah tersisa memberikan petunjuk arah yang jelas menuju slot parkir yang kosong terdekat. Prioritasnya tinggi. Selanjutnya adalah pembayaran yang mudah, di mana deskripsinya tersedia metode pilihan pembayaran yang mudah dan cepat seperti melalui aplikasi atau QR Code. Prioritasnya juga tinggi. Selanjutnya lagi adalah keamanan kendaraan, di mana deskripsinya terjamin keamanan kendaraan selama parkir, dilengkapi dengan CCTV dan sistem pengawasan lainnya. Prioritasnya juga tinggi. Selanjutnya, reservasi parkir, di mana pengunjung dapat melakukan reservasi parkir terlebih dahulu. Di sini dia prioritasnya rendah. Selanjutnya lagi, yaitu riwayat transaksi. Pengunjung dapat melihat riwayat transaksi parkir mereka. Di sini prioritasnya sedang. Selanjutnya lagi, ada pengelola parkir, di mana monitoring ketersediaan parkir di sini, juru parkir ingin memantau secara real time jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Di sini prioritasnya tinggi. Lalu ada pelaporan keuangan, di mana sistem menghasilkan laporan keuangan secara otomatis seperti laporan pendapatan dan biaya operasional. Prioritasnya juga tinggi. Selanjutnya ada pengelola tarif, di mana pengelola dapat dengan mudah mengatur tarif parkir dan diskon. Di sini prioritasnya sedang. Dan yang terakhir adalah manajemen pengguna, di mana pengelola dapat mengelola data pengguna seperti menambahkan, mengedit, atau menghapus data pengguna. Prioritasnya di sini sedang. Selanjutnya saya berikan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini ada bagian D, kebutuhan domain. Untuk tabelnya, dia memiliki beberapa struktur, yaitu domain, kebutuhan domain, deskripsi, prioritas, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pertama itu ada pengguna. Lalu registrasi pengguna, di mana pengguna dapat mendaftar dan membuat profil. Prioritasnya yaitu tinggi. Kedua, sistem reservasi, lalu pemilihan slot parkir, di mana pengguna dapat memilih slot parkir secara real time. Prioritasnya tinggi. Ketiga, pembayaran, lalu integrasi pembayaran, di mana sistem mendukung berbagai metode pembayaran digital, yaitu prioritasnya tinggi. Lalu keempat, monitoring. Identifikasi kendaraan, di mana sistem dapat mengendali plat nomor kendaraan otomatis, di mana prioritasnya di sini tinggi. Kemudian keamanan, inskripsi data, di mana data pengguna dan transaksi diamankan dengan inskripsi. Prioritasnya tinggi.
Kemudian pengguna notifikasi ketersediaan, di mana pengguna menerima notifikasi tentang status reservasi dengan prioritas sedang. Sistem operasional, pemantauan slot parkir, di mana pemantau status slot parkir secara real time dengan prioritas sedang. Kemudian pembayaran, skema tarif fleksibel, di mana sistem memiliki berbagai skema tarif untuk pengguna, di mana prioritasnya sedang. Monitoring, sistem peringatan, di mana memberikan peringatan untuk pelanggan aturan parkir, di mana prioritasnya sedang. Terakhir, infrastruktur kapasitas pengguna, di mana mendukung 500 pengguna secara simultan, di mana prioritasnya rendah. Kemudian bagian E ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tabel kebutuhan fungsional dan deskripsi. Yang pertama, registrasi pengguna, di mana pengguna dapat mendaftar dan membuat profil digital dengan autentikasi multifaktor. Kedua, sistem reservasi. Pengguna dapat memilih slot parkir secara real-time melalui peta interaktif dan melakukan reservasi. Ketiga, pembayaran, di mana sistem mendukung berbagai metode pembayaran seperti QRIS, e-wallet, dan transfer bank untuk kemudahan transaksi. Keempat, notifikasi ketersediaan, di mana pengguna menerima notifikasi melalui push notification, SMS, dan email tentang status reservasi dan ketersediaan slot. Kelima, identifikasi kendaraan, di mana sistem dapat mengenali kendaraan menggunakan teknologi ANPR, Authentic Number Plate Recognition, untuk validasi. Keenam, monitoring slot parkir, menyediakan peta slot parkir digital yang menunjukkan status ketersediaan slot secara real time. Ketujuh, sistem peringatan, di mana memberikan peringatan kepada pengguna terkait pelanggaran aturan parkir dan deteksi parkir lebih lama. Yang ke-8, pengolahan profil pengguna. Pengguna dapat mengolah informasi profil dan riwayat parkir mereka dengan mudah. Ke-9, laporan sistem, di mana sistem dapat menghasilkan laporan terkait pemakaian parkir, pendapatan, dan statistik lainnya untuk analisis. Terakhir, pembatalan reservasi, di mana pengguna dapat membatalkan reservasi slot parkir dengan ketentuan tertentu. Baik, selanjutnya, sorry. Kedua itu tabel kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dan deskripsi. Yang pertama itu keamanan sistem, memastikan bahwa sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Kedua, performa teknis, di mana menetapkan persyaratan kinerja termasuk waktu respon yang cepat, uptime sistem yang tinggi, dan bandwidth yang memadai. Ketiga itu skalabilitas, di mana kemampuan sistem untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan kinerja. Keempat itu ada kendala, di mana sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi termasuk mekanisme pemulihan yang cepat dalam kasus kegagalan. Yang kelima, kompatibilitas, di mana sistem harus dapat beroperasi di berbagai platform dan perangkat termasuk desktop dan mobile. User experience, di mana menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ketujuh, pemeliharaan sistem harus dirancang untuk memudahkan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Terakhir, kebutuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa sistem mematuhi registrasi yang berlaku seperti perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Nanti edit, nah, ini kendala saya yang baca atau gimana? Kemudian di sini ada keandalan, kebutuhan non-fungsional, dan deskripsi. Keamanan sistem memastikan bahwa sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Performa teknis menetapkan persyaratan kinerja termasuk waktu dan respon yang cepat. Skalabilitas, kemampuan sistem untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan kinerja.
Kemudian keandalan sistem harus memiliki tingkat keandalan tinggi termasuk mekanisme pemulihan yang cepat dan kasus kegagalan. Kompatibilitas sistem harus dapat beroperasi di berbagai platform dan perangkat. User experience menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pemeliharaan sistem harus dirancang untuk memudahkan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Kepatuhan terhadap regulasi memastikan bahwa sistem mematuhi regulasi yang berlaku seperti perlindungan data dan pribadi dan keamanan cyber. Di sini ada kebutuhan fungsional menurut kinerja. Keamanan sistem memastikan bahwa sistem memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Performa teknis menetapkan persyaratan kinerja termasuk waktu respons yang cepat. Skalabilitas kemampuan sistem untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan transaksi tanpa penurunan kinerja. Keandalan sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi termaksud mekanisme pemulihan yang cepat. Kompatibilitas sistem harus dapat beroperasi di berbagai platform dan perangkat termasuk desktop dan mobile. User experience menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Pemeliharaan sistem harus dirancang untuk memudahkan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala. Terakhir, kepatuhan terhadap regulasi memastikan bahwa sistem mematuhi regulasi yang berlaku. Kemudian di sini ada dukungan. Di kebutuhan fungsional dan deskripsi dukungan keamanan, di mana sistem harus menerapkan standar keamanan tinggi, termasuk inskripsi data dan perlindungan informasi pribadi. Platform sistem harus mampu memberikan waktu respon yang cepat, maksimal kurang dari 1 detik, dan uptime sistem 99,99%. Skalabilitas sistem harus dapat mendukung peningkatan kapasitas pengguna hingga 500 pengguna simultan dan mampu berkembang 20% per tahun. Kompatibilitas harus dapat bekerja di berbagai platform iOS, Android, web tanpa permasalahan interoperabilitas. Pemeliharaan, di mana menerapkan mekanisme pemeliharaan yang terjadwal untuk memastikan sistem tetap berfungsi optimal dan terhindar dari masalah teknis. Kemudian ada implementasi, di mana keamanan sistem mengimplementasikan inskripsi 256 bit AES dan perlindungan data sesuai regulasi GDPR untuk menjaga keamanan informasi pengguna dan transaksi. Kemudian performa teknis memastikan waktu respon sistem kurang dari 1 detik, uptime sistem 99,99%, dan bandwidth minimal 10 Mbps agar pengalaman pengguna tetap optimal. Skalabilitas sistem harus mampu mendukung hingga 500 pengguna simultan dan mampu melakukan enkripsi hingga 20% per tahun. Arsitektur sistem menggunakan desain microservice untuk meningkatkan fleksibilitas dan maintainability. Kompatibilitas sistem harus kompatibel dengan berbagai platform iOS, Android, dan web. Pemeliharaan memerlukan pemeliharaan berkala untuk menjaga performa sistem dan memastikan semua komponen berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada antarmuka usability atau keterpakaiannya. Antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna baru untuk dengan cepat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa perlu pelatihan khusus. Responsif antarmuka harus dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, mobile, tablet, dan desktop. Kemudian aksesibilitas memastikan antarmuka memenuhi standar aksesibilitas sehingga dapat digunakan semua pengguna. Performa, di mana antarmuka harus memuat dengan cepat dengan waktu respon kurang dari 1 detik untuk semua interaksi pengguna. Desain visual, di mana desain antarmuka harus menarik dan profesional menggunakan warna dan font yang konsisten untuk menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan bagi pengguna. Kemudian yang terakhir, penanganan kesalahan, di mana antarmuka harus menjadikan pesan kesalahan yang jenis dan informatif, serta opsi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi selama penggunaan aplikasi. Baik, terima kasih. Kemudian
saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya di bagian F ada tinjauan ulang kebutuhan. Bagian pertama adalah deskripsi review. Di deskripsi review, di mana peninjauan ulang kami ini melibatkan stakeholder, ada pelanggan, juru parkir, manajer toko, dan tim pengembang. Tinjauan ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah teridentifikasi dan dipahami dengan baik. Berdasarkan hasilnya, fitur penyimpanan tunai, reservasi parkir, pemanfaatan kamera pengawas, desain UI yang intuitif, dan keamanan data para pelanggan telah disetujui integrasinya dalam pengembangan sistem smart parking. Diskusi peninjauan mempertimbangkan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah diidentifikasi. Bagian kedua ada tabel hasil tinjauan ulang kebutuhan. Di sini ada elemen yang dituju, hasil review, dan catatan stakeholder. Yang pertama itu adalah pembayaran digital, hasilnya disetujui. Stakeholder terkondisi menyarankan integrasi dengan API pembayaran pihak ketiga untuk diefisiensi. Reservasi parkirnya juga disetujui, di mana stakeholder bisnis menyarankan adanya sistem poin atau reward untuk mendorong reservasi yang berulang. Yang ketiga, integrasi dengan sistem CCTV disetujui. Stakeholder keamanan menyarankan pengguna kamera dengan resolusi tinggi dan fitur analisis video. Yang keempat, ada desain UI yang intuitif dan mudah digunakan. Itu juga disetujui dengan stakeholder pengguna menyarankan penggunaan bahasa sederhana dan icon yang mudah dipahami. Yang terakhir ada enkripsi data pribadi pengguna. Itu juga disetujui dengan keamanan menyarankan audit keamanan secara berkala. Selanjutnya adalah tabel yang berisi tentang kebutuhan, umpan balik stakeholder dan tindakan selanjutnya. Yang pertama adalah pembayaran non-tunai. Umpan baliknya, stakeholder membutuhkan integrasi dengan berbagai metode pembayaran dan mengharapkan pembayaran yang mudah dan cepat. Sini tindakan selanjutnya disetujui. Selanjutnya reservasi parkir, di mana stakeholder ingin bisa melakukan reservasi parkir terlebih dahulu, terutama saat jam sibuk. Juga diperlukannya sistem yang dapat mengelola kapasitas parkir secara efektif. Di sini juga tindakan selanjutnya disetujui. Yang ketiga ada integrasi dengan CCTV. Stakeholder ingin memantau keadaan yang parkir secara real time dan membutuhkan rekam CCTV untuk keperluan investigasi. Tindakan selanjutnya juga disetujui. Dan keempat ada desain UI yang intuitif, di mana stakeholder menginginkan aplikasi yang mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. Di sini juga tindakan selanjutnya disetujui. Yang kelima ada keamanan data pribadi pengguna, mana stakeholder ingin data pengguna harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Di sini juga tindakan selanjutnya adalah disetujui. Yang ketiga adalah matriks ketelusuran kebutuhan. Di poin ketiga ini terdapat tabel yang mana matriks ini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan yang telah diidentifikasi dan elemen lain seperti desain dan pengujian. Untuk kode kebutuhannya, di sini terdapat keterangan di mana keterkaitan antara kebutuhan fungsional dengan kebutuhan non-fungsional. Ya, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dengan keterangan R dan D, di mana R di sini requirement atau kebutuhan dan D di sini diisi dengan desain atau rancangan desain. Di tabel selanjutnya ada kebutuhan desain terkait dan kasus uji terkait. Yang pertama ada pelanggan dapat mengetahui ketersediaan parkir secara real time, di mana mengambil data sensor parkir dengan memastikan data diambil dengan benar, akurat, dan real time. Yang kedua, pengguna dapat melakukan pembayaran parkir secara non-tunai. Di sini integrasi dengan gateway pembayaran. Tes integrasi dengan gateway pembayaran dan tes alur pembayaran dari awal hingga akhir. Yang ketiga, ada sistem harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Desainnya dengan enkripsi data dengan autentikasi 2 faktor seperti email dan OTP, di mana mengidentifikasi kerentanan sistem dan keamanan data untuk memastikan data pengguna terinskripsi dengan baik. Dan selanjutnya, keempat, ada pengguna dapat mencari lokasi parkir terdekat, di mana sini fitur pencarian lokasi berdasarkan GPS pengguna. Ada yaitu dengan tes akurasi pencarian lokasi. Yang keempat di sini adalah matrik ketelusuran kebutuhan untuk review dan validasi,
mencakup kebutuhan, sumber kebutuhan, elemen yang ditinjau, dan hasil validasi. Di bagian pertama ada pelanggan dapat mengetahui ketersediaan parkir secara real time, di mana elemen ditinjaunya adalah integrasi sensor parkir, hasil validasinya lulus. Yang kedua, pengguna dapat melakukan pembayaran parkir secara non tunai, dan yang ditinjau adalah integrasi gateway pembayaran, fitur konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sistem harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Elemen yang ditinjau adalah enkripsi data, autentikasi, dua faktor, dan firewall. Yang terakhir ada pengguna dapat mencari lokasi parkir terdekat, di mana elemen yang ditinjau adalah fitur pencarian lokasi. Sumber kebutuhan semuanya berdasarkan wawancara dengan hasil validasinya itu lulus. Yang kelima, di sini ada prototype. Prototipenya sendiri berhubungan dengan kami menggunakan metode spiral, maka kami di sini menampilkan dari gambaran umum metode spiral, di mana gambar pertama di sini merupakan gambar umum metode spiral yang direpresentasikan. Sedangkan gambar kedua ini merupakan representasi penerapan metode spiral pada 5 jenis kebutuhan utama perangkat lunak yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada kedua, itu terlihat bahwa data reservasi parkir bergantung pada validasi pengguna. CCTV terhubung dengan keamanan, UI intuitif harus memastikan akses yang mudah untuk semua fitur, pembayaran digital dan basis data, dan mencakup semua data pribadi yang digunakan sistem. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan bagian G, validasi model dan uji penerimaan pengguna. 1. Deskripsi validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah proses untuk memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dirancang dalam pengembangan sistem sesuai dengan keinginan, ekspektasi, dan tujuan para pengguna serta stakeholder. Validasi ini bertujuan agar tidak ada kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan sistem yang dikembangkan. Validasi kebutuhan dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini biasanya melibatkan stakeholder utama seperti pengguna akhir, tim pengembang, dan pengelola sistem. Model yang divalidasi. Pemilihan slot parkir. Lulus, penggunaan dapat memilih slot parkir secara real-time melalui aplikasi mobile. Proses pemilihan berjalan lancar tanpa kendala teknis. Pemesanan slot parkir lulus, penggunaan dapat melakukan reservasi slot parkir sebelumnya. Proses reservasi berjalan sesuai ekspektasi. Pembatalan reservasi lulus, penggunaan dapat membatalkan reservasi slot parkir sebelum waktu yang ditentukan. Proses berjalan tanpa kesalahan. Pembayaran digital lulus, pembayaran berhasil menggunakan metode QRIS dan e-wallet. Proses pembayaran cepat dan tanpa kendala. Pengenalan plat nomor kendaraan gagal. Pengenalan plat nomor kendaraan melalui ANPR hanya berhasil 80% dari total uji, sehingga perlu perbaikan untuk meningkatkan akurasi. Notifikasi pengguna lulus, notifikasi tentang status reservasi dan ketersediaan slot terkirim dengan baik dan pengguna melalui push notification. Peringatan parkir liar gagal, notifikasi peringatan untuk parkir liar tidak muncul secara real time. Terdapat jeda waktu sekitar 10 detik, perlu optimasi waktu pengiriman notifikasi. Sistem keamanan data. Lulus, data pengguna telah dienkripsi menggunakan standar enkripsi AES 2 bit. Pengamanan berjalan sesuai standar regulasi keamanan data. Kinerja sistem lulus, sistem memberikan waktu respons kurang dari 1 detik untuk setiap permintaan pengguna. Performa sistem berjalan sesuai spesifikasi. Ketersediaan sistem uptime lulus, sistem memiliki uptime 90,99% selama pengujian. Tidak ditemukan downtime selama pengujian berlangsung. Ketersediaan sistem uptime lulus, sistem dapat memantau status slot parkir secara real time dan pembaharuan tampilan pada aplikasi pengguna. Laporan penggunaan parkir, sistem menghasilkan laporan penggunaan parkir harian dan bulanan dengan format yang dapat diunduh. User interface lulus, antarmuka aplikasi ramah pengguna, intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna umum tanpa pelatihan khusus. Pengelolaan profil pengguna lulus, pengguna dapat mengelola profil mereka termasuk perbaharuan data dengan mudah dan tanpa kendala. Fitur riset ketersediaan di lulus,
Fitur riset kata sandi bekerja dengan baik. Penggunaan menerima tautan pemulihan melalui email atau SMS dalam waktu kurang dari 1 detik. Kompatibilitas multi-platform. Lulus aplikasi dapat diakses di platform Android, iOS, dan browser web dengan fungsionalitas yang konsisten. Skalabilitas sistem. Lulus sistem mendukung hingga 500 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Pengujian berjalan tanpa error. Keamanan akses login. Lulus sistem mendukung autentikasi multifaktor MFI untuk login sehingga memperkuat keamanan akses pengguna. Pemantauan keamanan parkir liar. Lulus sistem dapat memberikan peringatan kepada jika terdapat potensi ancaman keamanan di area parkir seperti kendaraan yang parkir di area terlarang. Redundansi data. Lulus data sistem dicadangkan secara otomatis setiap 24 jam ke server cadangan. Proses pemulihan dapat berhasil tanpa kehilangan data. Tabel hasil uji penerimaan kebutuhan. Pemilihan slot parkir. Penggunaan dapat memilih slot parkir secara real-time. Lulus pemilihan slot parkir berjalan lancar tanpa gangguan. Pemesanan slot parkir. Penggunaan dapat melakukan reservasi slot parkir sebelumnya. Lulus proses reservasi berjalan sesuai ekspektasi. Pembatalan reservasi. Pengguna dapat membatalkan reservasi slot parkir. Lulus pengguna dapat membatalkan reservasi tanpa kendala. Pembayaran digital. Sistem mendukung pembayaran melalui QRIS dan e-wallet. Lulus proses pembayaran cepat dan lancar. Pengenalan nomor plat nomor. Sistem dapat mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Gagal. Akurasi pengenalan plat hanya mencapai 80%. Notifikasi pengguna. Notifikasi terkait status reservasi dan ketersediaan slot. Lulus. Notifikasi diterima dengan baik melalui push notification. Peringatan parkir liar. Sistem memberikan peringatan atas. Gagal. Notifikasi peringatan terlambat muncul sekitar 10 detik. Sistem keamanan data. Data enskripsi menggunakan standar IEC 256-bit. Lulus data pengguna aman dan sesuai standar regulasi keamanan. Kinerja sistem. Waktu respon sistem kurang dari 1 detik. Lulus respon sistem sangat cepat kurang dari 1 detik. Ketersediaan uptime. Sistem memiliki uptime minimal 99,99%. Lulus tidak ditemukan downtime selama pekerjaan. Monitoring slot parkir. Sistem dapat status slot parkir secara real-time. Lulus informasi status slot parkir akurat dan tepat waktu. Laporan penggunaan parkir. Sistem menghasilkan laporan harian dan bulanan. Lulus laporan dapat diunduh dengan format PDF atau antarmuka pengguna. Antarmuka ramah pengguna mudah dipahami oleh pengguna umum. Lulus antarmuka pengguna intuitif dan mudah. Mengelola profil pengguna. Pengguna dapat mengelola profil dan data akun. Lulus penggunaan dapat memperbaharui data akun tanpa kendala. Fitur riset kata sandi. Penggunaan menerima tautan. Lulus proses riset kata sandi berjalan lancar. Kompatibilitas multi-platform. Aplikasi dapat diakses di Android, iOS, dan web. Lulus jalan konsisten di semua. Skalabilitas sistem. Sistem dapat mendukung hingga 50% pengguna simultan. Lulus pengguna simultan mencapai 500 tanpa crash. Keamanan akses login mendukung autentikasi multifaktor MFI untuk login. Lulus autentifikasi MFI berhasil diterapkan tanpa kendala. Pemantauan keamanan parkir memberikan peringatan atas potensi ancaman keamanan. Lulus peringatan ancaman keamanan diterima oleh pengelola. Redundansi data. Data dicadangkan setiap 24 jam secara otomatis. Lulus data berhasil dipulihkan tanpa kendala kehilangan informasi. Uji penerimaan pengguna. Elemen uji pemilihan slot parkir sangat diterima. Pengguna merasa proses pemilihan slot parkir sangat mudah dan intuitif, tidak ada kendala teknis. Pemesanan slot parkir sangat diterima. Pemesanan slot parkir berjalan lancar. Pengguna merasa proses cepat dan nyaman. Pembatalan reservasi diterima. Pengguna dapat membatalkan reservasi dengan mudah, tetapi beberapa pengguna meminta konfirmasi sebelum pembatalan. Pembayaran digital sangat diterima. Proses pembayaran dengan QRIS dan e-wallet sangat cepat. Pengguna merasa nyaman dalam metode pembayaran ini. Pengenalan plat nomor diterima dengan catatan. Sistem berhasil mengenali plat nomor kendaraan, tetapi akurasinya perlu ditingkatkan, terutama pada plat nomor yang kotor atau buram. Notifikasi pengguna sangat diterima. Notifikasi dikirim secara real-time ke perangkat pengguna. Pengguna merasa puas dengan kecepatan notifikasi. Peringatan parkir liar diterima dengan catatan. Peringatan parkir liar diterima, tetapi ada keluhan terkait jeda waktu sekitar 10 detik sebelum peringatan muncul. Sistem keamanan data sangat diterima. Penggunaan merasa aman karena adanya enskripsi data dan notifikasi multifaktor MFI. Kinerja sistem sangat diterima. Setiap sistem merespon permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 1 detik.
memberikan pengalaman yang cepat dan responsif. Ketersediaan sistem uptime sangat diterima, pengguna tidak mengalami gangguan akses ke sistem selama pengujian. Ketersediaan sistem uptime sangat diterima, informasi status ketersediaan slot parkir diterima secara real time. Laporan penggunaan parkir diterima, pengguna dapat mengunduh laporan, tetapi beberapa pengguna meminta format tambahan, misalnya CSV. Pengguna antarmuka pengguna saat diterima desain antarmuka aplikasi dianggap ramah pengguna, mudah dipahami tanpa perlu pelatihan khusus. Pengelolaan profil pengguna saat diterima, pengguna dapat memperbarui informasi profil yang cepat dan tanpa kendala. Fitur riset kata sandi saat diterima, proses cepat dan mudah, penggunaan atau pemilihan dari waktu kurang dari 1 menit. Kompatibilitas multiplatform saat diterima, aplikasi berjalan konsisten di Android, iOS, dan proses web tanpa masalah. Skalabilitas sistem saat diterima, pengguna tidak mengalami keterlambatan meskipun ada banyak pengguna simultan yang mengakses aplikasi. Keamanan akses login saat diterima, proses login aman dengan autentikasi multifaktor MFI, pengguna merasa aman menggunakan aplikasi ini. Pemantauan keamanan parkir saat diterima, pengelola parkir menerima notifikasi ancaman keamanan secara real time dan merasa sistem sangat membantu. Redundansi data diterima, proses pemulihan lancar, tetapi pengguna berhak adaptasi pemulihan data manual. Ketiga, matriks ketelusuran ujian penerima. Pemilihan slot parkir, pengguna dapat memilih slot parkir secara real-time lulus. Pemesanan slot parkir, pengguna dapat melakukan reservasi slot parkir sebelumnya lulus. Pembatalan reservasi, pengguna dapat membatalkan reservasi slot parkir sebelumnya waktu yang ditentukan lulus. Pembayaran digital, sistem mendukung pembayaran QRS dan wallet lulus. Pembayaran sistem dapat mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis gagal. Notifikasi pengguna, notifikasi terkait status reservasi dan ketersediaan slot terkirim dengan baik lulus. Peringatan parkir liar, sistem memberikan peringatan atas parkir liar secara real-time gagal. Sistem keamanan data, data dienkripsi menggunakan standar IES 256 bit lulus. Kinerja sistem, waktu respons sistem kurang dari 1 detik lulus. Ketersediaan sistem memiliki uptime minimal 99,99% lulus. Monitoring slot parkir, sistem dapat memperbarui status slot parkir secara real-time lulus. Laporan penggunaan parkir, sistem menghasilkan laporan harian dan bulanan lulus, antarmuka pengguna dan murid pahami lulus. Pengelolaan profil, pengguna dapat mengelola profil dan data akun lulus. Fitur riset kata sandi, pengguna menerima tautan riset kata sandi melalui email atau SMS lulus. Kompatibilitas multiplatform, aplikasi dapat diakses di Android, iOS, dan web lulus. Skalabilitas sistem dapat mendukung hingga 500 pengguna simultan lulus. Keamanan akses, mendukung autentikasi multiplatform di MFI untuk login lulus. Pemantauan keamanan parkir, memberikan peringatan atas potensi ancaman keamanan lulus. Redundansi data dicadangkan setiap 24 jam secara otomatis lulus. Baik, itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.